penting nggak sih probiotik itu untuk benih ikan lele? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan membahas Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan mengenai tentang fungsi dari probiotik dan penting nggak sih probiotik itu untuk benih ikan lele. Jadi kawan kita itu kemarin pas kebenaran itu dari salah satu subscriber ya, dari Jakarta, yang menanyakan pertanyaan tersebut melalui WA saya ya. Jadi karena saya jelaskan secara singkat itu kurang jelas, jadi saya akan coba buatkan video ya mengenai tentang pentingnya probiotik untuk benih ikan lele atau budidaya ikan lele. Sebelum kita lanjut membahas video tersebut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya dalam budidaya pembenihan ikan lele atau pembesaran ikan lele, teman-teman itu pasti sering sekali yang menonton yang namanya probiotik yang digunakan dalam proses pembenihan ataupun budidaya ikan lele ya, pembesaran maksudnya. Seberapa penting dan seberapa istilahnya itu, seberapa besar sih manfaat dari probiotik tersebut ya teman-teman. Jadi sebenarnya probiotik itu sangat bagus sekali ya teman-teman, ataupun mungkin tidak bisa dikatakan juga tidak bagus sama sekali. Itu tergantung bagaimana teman-teman mengaplikasikannya dan bagaimana teman-teman itu memahami tentang probiotik tersebut ya. Jadi probiotik itu ada banyak sekali merek ataupun yang digunakan oleh kawan-kawan kita sebagai petani ikan lele. Tapi sebenarnya yang saya sarankan atau berikan contoh buat teman-teman, menurut pengalaman saya ya di bidang pembenihan ikan lele ataupun pembesaran ikan lele, probiotik itu sebenarnya sangat bagus sekali jika teman-teman itu paham dalam melakukan pengaplikasiannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman itu paham dalam takaran-takaran dalam memberikan pada kolam ataupun pakan pada kolam atau pakan teman-teman ya, atau pakan ikan lele teman-teman ya. Jadi tidak asal-asalan lah ya. Jadi tidak harus ditentukan minggu ataupun karena ikan sakit, karena harus pagi hari ataupun sore hari. Itu sebenarnya ada cara ataupun teori dalam melakukan pemberian probiotik ya yang baik dan benar. Dan buat teman-teman pasti ada yang bertanya, bahkan sering sekali probiotik yang ditanyakan pada pencarian YouTube ya. Sering sekali yang ditanyakan itu probiotik yang bagus untuk ikan lele, probiotik yang digunakan untuk pembesaran ataupun pembenihan. Saran saya, jika memang teman-teman pemula ataupun baru belajar dalam tahapan budidaya atau pembenihan ikan lele, saran saya, ini yang saya alami. Bahkan dulu waktu saya belajar dan sepengalaman saya ya, jadi kan saya itu dulunya belajar itu kan otodidak teman-teman. Jadi sekali dua kali saya juga bertanya pada teman saya, tapi saya tidak terusan bertanya lah. Jadi saya menggali sendiri potensi dalam diri saya mengenai tentang budidaya ikan lele itu. Jadi sebenarnya untuk probiotik tersebut itu untuk pemula saran saya jangan menggunakan ya. Kenapa saya
sarankan untuk tidak menggunakan probiotik karena biasanya untuk pemula itu istilahnya itu apa ya, jika ada ikan sakit itu pasti akan langsung dikasih probiotik tanpa memberikan suatu takaran yang pas ataupun yang tepat pada benih ataupun ikan lele teman-teman ya. Karena biasanya kalau diberikan sedikit tidak ngefek. Terkadang saya juga menemui ya sebuah kasus dari kawan kita yang bertanya dari Facebook ya, tapi saya tidak menjawab ya, cuma saya mengamati saja. Ada yang mempunyai pengalaman memberikan probiotik itu pada saat ikan sakit itu diberikan terus menerus. Yang terjadi bukan ikan sembuh tapi malah mati total teman-teman. Itu sebab dan akibatnya apa? Karena kawan kita itu tidak memahami takaran dari sebuah dosis probiotik ataupun obat yang digunakan dalam budidaya ikan lele tersebut ya. Dan untuk kawan-kawan atau teman-teman yang dalam tahapan belajar, yang penting dalam budidaya ikan lele ataupun pembenihan ikan lele, yang penting itu adalah air teman-teman. Teman-teman yang jika tahapan belajar cukup membeli alat pengukur pH untuk mengetahui detail pH air ya. Kalau tidak menggunakan pH tidak usah nggak apa-apa ya. Teman-teman hanya cukup berani memainkan air saja dan memberikan pakan yang teratur. Saya jamin benih atau budidaya teman-teman itu pasti akan lebih mengalami perkembangan daripada teman-teman mengandalkan probiotik tapi dalam kondisi air dan pakan kurang. Jadi bukannya saya menjamin ya, karena semua itu ada yang ngatur ya. Jadi rezeki itu ada yang ngatur. Cuma sepengalaman saya itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah menggunakan probiotik, karena dulu saya juga menggunakan probiotik dalam tahapan belajar itu belum bisa. Kecuali jika teman-teman sudah memahami dalam budidaya ikan lele, sudah bisa membesarkan ataupun membuat benih ikan lele yang sehat, itu tidak usah banyak-banyak lah. Untuk tahapan belajar pembenihan teman-teman bisa menghasilkan 1000 ekor, menurut saya sudah bagus itu kalau tahapan belajar ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena yang sekiranya teman-teman itu gagal, menurut saya itu tahapan yang awal yang bagus. Karena dulu pengalaman saya melakukan pembenihan ikan lele itu cuma menghasilkan kurang lebih sekitar 200 ekor teman-teman. Itu real dan nyata, itu saya alami dan saya tidak tahu hasil itu banyak atau sedikit. Yang saya tahu dulu itu adalah saya bisa membuat benih ikan lele saya sendiri dan hidup lah istilahnya. Lalu dalam tahapan belajar berikutnya saya coba perbaikin lagi apa yang kurang. Dulu saya tidak menggunakan kocoran seperti yang di kolam-kolam ini ya. Saya tidak menggunakan kocoran, saya tidak menggunakan penutup paranet ataupun jenisnya. Bahkan indukan saya milih asal-asalan dari pemancingan teman-teman. Itu adalah pengalaman saya. Lalu hubungannya apa dengan probiotik ini ya? Dalam pemberian probiotik ini biasanya jika teman-teman tahapan awal atau belajar, saya sarankan jangan terlalu membeli obat-obatan yang terlalu teman-teman tidak pahami lah. Ini jika teman-teman dipakai ya nggak apa-apa, kalau nggak dipakai masukan dari saya ya silahkan ya. Karena saya juga dulu tuh sering sekali istilahnya itu kepencut membeli produk atau produk-produk obat-obat terbaru ataupun segala jenis obat saya juga dulu pernah pakai. Bahkan kerugian yang saya alami itu bahkan diakibatkan karena obat-obat yang saya belum pahami tersebut teman. Karena untuk aturan pakai itu saya juga istilahnya membaca dari sebuah produk tersebut ya. Jadi misal takarannya itu 1 tutup botol atau 2 tutup botol itu saya aplikasikan, tapi ternyata karena saya tidak memahami, karena belum memahami karakter dari obat tersebut itu dampaknya apa, nanti perkembangannya untuk benih atau ikan konsumsi kita itu apa. Jadi kita harus memahami obat-obat tersebut ya.
Jika teman-teman memang sudah bisa membuat benih ikan lele atau melakukan pembesaran dengan baik, tidak usah mengharapkan apa ya, untung banyak, untung sedikit saja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa memaksimalkan potensi diri kita dulu ya. Jadi kita kembangkan dulu apa kekurangan, mungkin kalau pakannya kurang kita tambahin, kalau misal airnya kurang bagus kita perbaikin airnya. Jadi jika kita memang teori orang luar atau orang Cina itu teorinya, jika dia pelihara ikan itu mempunyai sebuah slogan yang bagus. Ada orang Cina itu bilang, jika kamu ingin budidaya ikan, peliharalah airnya, jangan memelihara ikannya. Jika engkau memelihara airnya sudah bagus, barulah ikan akan kerasan dan baru kamu mengatur pakannya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu berlaku juga terhadap diri kita, teman. Jika lingkungan kita itu bagus, tidak ada hal-hal yang aneh atau mengganggu kita akan kerasan. Beda jika kita tempatkan di rumah yang kebakaran, mati kan kita. Seperti itu, teman. Jadi kita harus memahami dulu apa itu probiotik dan fungsinya apa, lalu untuk pembesaran itu dampaknya itu apa, lalu min plusnya itu kita carilah, gali terus. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya, untuk probiotik itu teman-teman boleh saja menggunakan, tapi jika memang teman-teman itu sudah bisa membuat ikan tersebut sehat tanpa probiotik. Perlu dicatat ya, jika teman-teman sudah bisa membuat ikan sehat tanpa probiotik, teman-teman bisa mencoba probiotik yang teman-teman memang anggap itu bagus, ataupun dari teman-teman itu dianggapnya itu bagus, teman-teman boleh mencoba. Tapi sepengalaman saya juga menggunakan probiotik ya, ataupun obat, tapi tidak saya patok ya. Jadi terkadang dalam melakukan pembenihan itu terkadang saya tidak menggunakan probiotik sama sekali, teman. Bahkan tanpa obat sama sekali. Jadi yang penting kalau saya itu panennya nggak molor, satu, pertumbuhannya pun tidak melambat, atau ya tadi ya molor atau tidak melambat. Yang kedua itu ikan tidak mudah sakit. Kalau saya pelajari dalam budidaya pembenihan ataupun pembesaran, inti dari kunci pembesaran atau budidaya ikan lele adalah perawatan di sirkulasi air ya, ataupun sirkulasi air dan pakan. Itu sangat mempengaruhi sekali, teman-teman. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Jika teman-teman mengalami sebuah ikan yang menggantung ataupun coba teman-teman telusuri, pasti penyebab dari penyakit tersebut adalah 90% itu di air ya, dan 10% saya anggap itu berada dari lingkungan luar, yaitu adalah terkadang terkena sinar matahari secara langsung, terkadang juga pakan yang berlebihan. Itu yang saya maksud dari luar. Kalau dari air itu tadi teman-teman perawatannya itu kurang, terpal itu tidak dibersihkan, bahkan untuk mengganti air terkadang itu sampai keruh, bahkan kayak kayak comberan lah ya istilahnya itu, bahkan lebih keruh lagi, bahkan sampai hitam kayak kopi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan buat teman-teman mengenai tentang penting dan enggaknya probiotik dalam budidaya ikan lele. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial kalian.